Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Kumara Sifandi, NIM P272290250016. Di sini saya akan melengkapi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia tentang presentasi KTI. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Topik ini mengusung tema terapi A-I-U-E-O pada pasien post-stroke. Ada banyak terapi yang bisa digunakan untuk pasien pasca stroke. Salah satu terapi yang digunakan adalah terapi wicara. Terapi wicara adalah kumpulan teknik terapi untuk membantu pasien pasca stroke dapat berkomunikasi dan dapat berbicara seperti sedia kala sebelum terkena serangan stroke. Keberhasilan penyembuhan pasca stroke sangat ditentukan oleh adanya semangat dan juga keinginan pasien untuk dapat melakukan latihan. Maka saya akan memberikan beberapa latihan yang dapat dilakukan di rumah untuk memperbaiki kemampuan bicara pasca stroke. Yang pertama ada latihan pernafasan. Seringkali pasien pasca stroke tidak mampu untuk mempertahankan kemampuannya untuk berkomunikasi ketika bicara. Maka yang terbaik adalah kita melatih pernapasan kita. Anda dapat melakukan tarikan nafas selama 3 detik dan mengeluarkannya selama 3 detik. Untuk memastikan organ dalam dapat masuk ke dalam rongga dada dengan maksimal, dengan adanya lapisan pernapasan dan adanya gerakan ini, maka pasien pasca stroke mampu mempertahankan kemampuan bernapasnya sehingga kemampuan bicara yang tadinya menurun dapat ditingkatkan dengan maksimal. Kedua adalah latihan penguatan otot lidah sehingga pada pasien pasca stroke mengalami kelemahan dan juga kekakuan pada otot lidahnya yang mengakibatkan kesulitan untuk berbicara. Latihan penguatan otot lidah dapat menggerakkan sekaligus melatih kelenturan dari lidah sehingga pasien pasca stroke dapat berbicara dengan tegas, dapat berbicara dengan lebih jelas. Yang perlu kita lakukan adalah kita meminta pasien untuk menjulurkan lidah secara maksimal setelah 3 hitungan. Lakukan tarikan kembali seperti semula.
Yang kedua adalah gerakan lidah di dalam mulut, bilik kanan maupun kiri. Rasakan adanya dorongan dari lidah pada pipi kanan maupun kiri. Latihan ini sering dilakukan di rumah untuk bisa menghasilkan keberhasilan penyembuhan pasca stroke. Yang ketiga adalah latihan penyebutan huruf-huruf vokal. Ajari pasien untuk dapat menyebutkan huruf vokal yang dimulai dari A, I, U, E, O panjang dengan penyebutan yang benar dan jelas. Manfaat dari latihan ini adalah untuk melatih organ-organ atau struktur-struktur mulut yang berperan dalam berbicara yang sebelumnya mengalami kelemahan ataupun kekakuan untuk dapat lebih lentur dan lebih kuat lagi ketika berbicara. Pasien pasca stroke seringkali mengalami kesulitan untuk mengucapkan kata-kata meskipun sudah ada di pikirannya kata apa yang akan diucapkan. Maka latihan yang terakhir adalah latihan untuk mengucapkan dan juga menyesuaikan benda-benda yang ada di sekitar rumah. Dapat dimulai dengan kata-kata seperti menyebutkan meja, ataupun benda lain di sekitar pasien seperti kursi. Dengan sering menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar pasien, maka akan melatih kemampuan pasien untuk mengingat dan juga untuk menyebutkan apa yang sudah ada di dalam pikiran pasien. Kurang lebihnya begitu presentasi dari saya. Bila ada salah kata ataupun hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.